Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Rosyana dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM 20.01.041.013 dengan mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan menjelaskan definisi ongkos dan biaya. Dalam bahasa Indonesia, biaya yaitu adalah cost atau biaya atau beban itu adalah expense. Di mana di sini ada akuntansi. Akuntansi itu adalah cost atau biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau service potensial di waktu yang akan datang. Dan karena itu dalam neraca atau balance sheet. Yang kedua ada expense, yaitu adalah pengeluaran yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Oleh karena itu, tidak memberikan manfaat di masa mendatang, maka tempatnya ada di laporan laba rugi atau income statement. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Pertama ada biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Yang kedua, ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam menjual suatu barang dan jasa. Yang ketiga, biaya administrasi, yaitu pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan. Yang keempat, ada biaya keuangan, yaitu bagian pengeluaran yang dikaitkan dengan upaya mencari dana. Yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan unsur-unsur. Yang di sini terdapat 3. Yang pertama adalah bahan langsung, kedua upah langsung, ketiga biaya umum pabrik atau biaya overhead. Yang pertama ada bahan langsung, yaitu bahan baku yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Yang kedua ada upah langsung, yaitu upah tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Yang ketiga ada biaya umum pabrik atau biaya overhead, yaitu mencakup segala bahan, upah tidak langsung, serta biaya produksi yang tidak langsung yang dapat dibebankan pada satuan atau pekerjaan atau produk tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan produk. Di sini terdapat 2, ada yang langsung dan ada tidak langsung. Yang langsung yaitu biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut. Dan yang tidak langsung yaitu biaya yang dialokasikan. Nah, yang keempat ada klasifikasi berdasarkan saat dibebankan kepada pendapatan. Di sini ada biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dimasukkan pada perhitungan biaya produksi. Biaya produk termasuk dalam persediaan dan dalam harga pokok penjualan apabila produk dijual. Di sini ada juga biaya periode, yaitu biaya yang berkaitan dengan perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini ditunjukkan pada perhitungan rugi atau laba. Selanjutnya yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan volume. Yang pertama ada variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Juga ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah jumlah sekalipun volume perubahan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu opportunity cost atau biaya kesempatan. Di sini jika suatu keputusan telah dibuat, maka manfaat dari alternatif lainnya akan hilang. Selanjutnya ada manfaat yang hilang karena ditolaknya alternatif yang lain. Hal tersebut disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Selanjutnya, hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu saya hanya memiliki uang sebesar 15.000, namun saya dihadapi oleh pilihan memilih boba drink atau ayam geprek. Uang saya miliki terbatas, sehingga saya harus memilih salah satunya. Akhirnya, saya memilih untuk membeli ayam geprek dan kehilangan kesempatan meminum boba drink. Selanjutnya, proses terjadinya biaya.
Biaya atau cost adalah semua pengeluaran yang telah, sedang, dan akan dikeluarkan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan suatu produk dan jasa. Proses terjadinya biaya dapat dilihat dalam dua kelompok biaya. Yang pertama ada production cost, yang dimana adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk mendapatkan output, atau dengan kata lain yaitu nilai semua faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output. Selanjutnya ada non-production cost, dimana yaitu adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, penjualan, distribusi, pelayanan, dan administrasi umum. Selanjutnya production cost pertama. Production cost adalah semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Yang kedua ada komponen utama dalam production cost adalah direct material dan direct labor. Dengan rumus direct material plus direct labor sama dengan primer cost. Selanjutnya ada di samping itu terdapat komponen biaya yang disebut dengan production overhead. Selanjutnya production cost yang kedua. Production overhead yaitu merupakan biaya-biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar direct material dan direct labor cost. Selanjutnya yang termasuk di sini adalah indirect material, indirect labor, dan depresi dan amortasi, tenaga listrik, dan lain sebagainya. Dengan rumus direct material plus direct labor plus production overhead sama dengan production cost. Dan juga ada primer cost plus production overhead sama dengan production cost. Nah, selanjutnya ada production cost yang ketiga. Sini untuk kasus yang pertama yaitu pada Astra Honda Motor CO yang memproduksi dan menjadikan sepeda motor. Komponen production cost untuk sepeda motor adalah bahan baku, komponen jadi yang dibeli dari luar, tenaga kerja langsung, dan production overhead yang antara lain terdiri dari yang pertama bahan tidak langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga depresiasi mesin, pabrik, dan bangunan, yang keempat ada tenaga listrik, yang kelima dan lain-lain yang diperlukan untuk memproduksi sepeda motor. Nah, di sini ada non-production cost, yang dimana non-production cost adalah semua biaya yang diperlukan di luar kegiatan produksi, sehingga kegiatan ini antara lain berupa kegiatan pengadaan atau logistik, HRD, finansis, engineering, sales, dan marketing, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada non-production, yang dinamakan biaya penjualan dan administrasi atau selling dan administrative expenses, atau juga disebut dengan operating expense atau operating overhead, dengan yang disebut dengan production cost plus operating expense sama dengan total cost, atau disebut juga sebagai manufacturing cost plus operating expenses atau total cost. Nah, selanjutnya ada struktur ongkos-ongkos manufaktur. Di sini ada harga jual, di mana yang pertama ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, bahan tak langsung yaitu dari ongkos dasar, atau untuk ongkos overhead pabrik ada tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada harga pokok produksi yaitu dengan umum dan administrasi, penjualan, dan keuntungan. Selanjutnya ada cost, di mana rumus cost ini yaitu TS cost sama dengan P cost plus variable cost, yang dimana T cost sama dengan total cost untuk membuat produk sejumlah. Untuk variable cost yaitu fixed cost. Selanjutnya ada cost, yang dimana TC sama dengan
fixed plus variable cost, yang dimana TCX sama dengan total cost untuk membuat produk sejumlah. Untuk fixed yaitu fixed cost, untuk variable cost yang dimana jumlah ongkos variabel untuk membuatnya produk. Untuk ongkos rata-rata per unit produk adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematis dapat dinyatakan dengan ACX sama dengan TCX per X, yang dimana ACX yaitu ongkos rata-rata per unit, TCX adalah ongkos total untuknya unit output, untuk X adalah jumlah output. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.